Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. bersuci wudunya batal. Wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ikhwatal iman pemirsa Fatwa TV rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Alhamdulillah senang sekali rasanya bisa kembali bersua menyapa Anda semua dalam program live interaktif Fatwa TV dengan tema keimanan, doa dan zikir yang diampu oleh Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan LCMA hafizahullahu ta'ala. Dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Rasul tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang istiqomah di atas sunnah beliau hingga akhir zaman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwatal iman pemirsa Fatwa TV rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah telah ada bersama kita pemateri live interaktif kita pada kali ini Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan LCMA hafizahullah ta'ala yang merupakan salah satu anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad di studio TV Fatwa TV Jember. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadzana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Barakallahu fikum jami'an. Wafikum barakallahu Ustadz. Jazakumullah khairan Ustadz atas waktu kesempatan telah hadir bersama kita di sini. Semoga Allah berikan kemudahan Ustadz. Insyaallah 1 jam ke depan kita bersama-sama istifadah Ustadz. Nah, semoga diberi kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Yakumullah. Demikian para pemirsa, insyaallah 1 jam ke depan kita bersama-sama istifadah dengan beliau dan merespon pertanyaan telah masuk di meja redaksi Fatwa TV. Baik, kami juga ingin informasikan bahwa live interaktif kita pada kesempatan kali ini juga ikut dirilai oleh radio yang tergabung di RTVC, di antaranya Radio Bembas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal Jawa Tengah, Radio MD FM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, kemudian Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Tuah FM Riau, dan Radio Mas FM Seragen. Kami ucapkan terima kasih wa jazakumullah khairan. Dan untuk berpartisipasi para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada di 0331544687, 0331544687. Baik, berikutnya kita akan dengarkan nasihat pembuka dari Al-Ustadz. Faltafadhal mashkura wa ma'jura. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar di mana saja antum berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah, mendapatkan kemudahan serta pertolongan di dalam menjalani kehidupan dunia ini dalam rangka berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Para pemirsa rahimakumullah. Sebelumnya kita telah menjelaskan tanda-tanda kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tanda yang paling utama, dan itu yang merupakan kunci utama sebagai bukti kecintaan kepada Rasulullah SAW adalah mengikuti ajaran dan sunnah beliau. Mengikuti ajaran dan sunnah beliau bukan sekadar ucapan di bibir, akan tapi membutuhkan perjuangan serta semangat yang terus-menerus untuk senantiasa belajar, mengenal, mempelajari, mengetahui, kemudian semangat untuk mengamalkan sunnah beliau di dalam kehidupan keseharian kita. Dari mulai permasalahan akidahnya, keimanan, kemudian ibadah Nabi SAW, kemudian akhlaknya, perilaku dan sikapnya, muamalahnya, semua hal itu kita berkewajiban untuk mempelajari, untuk mengetahui dengan tujuan
agar kita bisa meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang bermanfaat. Itulah yang bermanfaat bagi orang-orang yang mengatakan cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain hal itu tidak ada manfaatnya. Nah, bila seorang telah mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti kecintaan kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memuliakannya. Allah Subhanahu wa taala akan mencintainya. Itulah buah manis dari kecintaan kepada Rasulullah, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan mencintai seorang hamba. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad, Allah perintahkan nabinya mengatakan kepada orang-orang yang mengatakan kami cinta kepada Allah. Maka bukti cinta kepada Allah adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bila mereka telah melakukan hal itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai mereka. Niscaya Allah akan mencintai mereka, dan itu lebih utama dan lebih agung, lebih mulia dari kecintaan hamba kepada Allah. Kemudian bila Allah telah mencintai seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan membimbingnya, akan senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepadanya. Seluruh anggota badannya akan dibimbing oleh Allah. Pandangan matanya, langkah kakinya, pendengarannya, tangannya, semua dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya dikabulkan oleh Allah. Kemudian juga para malaikat ikut mencintainya. Penghuni langit, para malaikat ikut mencintainya. Kemudian juga dia akan mendapatkan kedudukan yang istimewa di hati manusia di permukaan bumi ini. Itu yang harus menjadi konsentrasi kita. Bukan hanya sekedar slogan atau hanya kata-kata, ungkapan, ya teriak, macam-macam ya diungkapkan kami cinta Rasul, kemudian kita menyelisih sunnahnya. Kembali disampaikan bahwa jika kita ingin mendapatkan buah manis dari kecintaan pada Rasul, maka jalannya adalah mengikuti beliau. Adapun selain itu tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Allahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz, jazakumullah khairan. Nah. Ini pembahasan tentang cinta nggak ada habis-habisnya Ustaz ya. Iya, nah. Masya Allah. Kalau cinta habis dari hati kita, ya habis kelezatan iman dan hakikat tauhid kepada Allah Subhanahu wa Barakallahu fikum taala. Ustaz. Ustaz, apakah ada rekomendasi kitab yang bahas tentang mahabbatur Rasul gitu Ustaz? Ya, banyak. Banyak Ustaz ya. Nah, dalam hal ini banyak, tapi ya cukuplah dalam hal ini ya Al-Quran. Al-Quran. Ya, itu panduan utama kita ya kan? Sahih, Masya Allah. Siapa yang cinta pada Rasul, ya perhatikanlah Al-Quran. Masya Allah. Orang yang tak cinta pada Rasul tapi tidak pernah baca Al-Quran, tidak pernah merenungi. Orang yang cinta kepada Rasul tapi malas untuk berzikir, padahal harian Rasul, harian ya, hari demi hari, di pagi hari, di petang hari, di siang hari, malam hari, dan setiap saat Rasul berzikir. Maka bukti cinta pada Rasul telah dia diikuti beliau, telah diteladani beliau dalam ya melaksanakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jadi mencintai Rasul tidak musiman saja. Tidak musiman. Ya, tidak musiman, itu adalah sesuatu yang senantiasa menyertai hati dan jiwa kita. Nah, barakallahu fikum Ustaz, jazakumullah khairan. Semoga Allah jadikan kita umat Nabi Muhammad SAW yang setia mengikuti jalan beliau hingga akhir kelak nanti. Baik kaum muslimin, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, kami mengajak Anda sekalian untuk terus bisa berjuang bersama kami dalam menyebarkan syiar dakwah Islam di Fatwa TV melalui rekening aktif kami yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda. Baik, barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Dan berikutnya Ustaz, kita coba bacakan pertanyaan telah masuk Ustaz. Nah. Yang pertama dari Fulanah di Sumatera Selatan Ustaz. Ustaz, Assalamualaikum. Saya selalu sedih Ustaz dan menangis jika ingat dengan dosa saya. Apakah ini termasuk penyesalan atau godaan syaitan yang agar saya terus sedih Ustaz? ya, terima kasih kepada saudari di Sumatera Selatan, Kota Palembang. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Kondisi seseorang apabila ya dia selalu ingat pada dosa-dosanya
yang pernah dilakukan, kemudian dia menyesali hal itu, kemudian ada kesedihan di hatinya sebagai bukti penyesalan tadi, maka ini hal sebagai ya pertanda kebaikan, masih ada ya keimanan di dalam hatinya. Karena seorang yang tidak pernah menyesali kesalahannya, dosa yang pernah dilakukan, ini pertanda bahwa di hatinya ada kegersangan. Mungkin hatinya telah mati, ya hatinya telah membeku, telah mengkristal ya, sehingga tidak ada lagi sana yang namanya kehidupan. Maka tidak akan pernah bersedih, tidak akan pernah menyesali. Maka orang merasakan hal itu, maka ini sebagai pertanda ada iman. Allah memberikan kebaikan kepadanya, bukan was-was dari syaitan. Kita harus bisa membedakan. Nah, tapi jangan sampai ya kesedihan tersebut membuat kita putus asa. Tidak. Ya Allah Subhanahu wa taala membuka pintu kebaikan, pintu taubat agar kita kembali kepadanya. Kesedihan itu hal yang manusiawi. Ya. Itu hal yang normal dalam kehidupan, apalagi seorang mukmin yang betul merasakan bagaimana ya bahaya dan efek ya negatif dari perbuatan dosa itu. Maka dia bersedih. Tapi tidak boleh kesedihan tersebut ya membuat kita terjerumus ke dalam perbuatan atau sifat yang namanya pesimis atau putus asa. Karena tidak boleh yang demikian itu ya dilakukan. Karena tidak ada yang berputus asa kecuali orang-orang kafirun. Naam, seperti itu. Wallahu a'lam. Terus barakallahu fikum Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami. Berikutnya sudah terhubung penelpon dari Sukabumi, Ibu hamba Allah. Silakan. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhali, silakan Ibu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya Pak Ustadz ya, kami ada niat ingin mengakikahkan putri kami gitu. Tapi kan di daerah kami belum ada pesantren sunnah, jadi masih pesantrennya masih ada ustadz-ustadznya masih ada berbau kesyirikan, apalagi bid'ah gitu ya. Bagaimana kalau yang memotongnya yang seperti itu, karena kami kan tidak bisa gitu ya, boleh atau tidak gitu. Ya seperti tadi daerah kami masih ada yang kebal gitu Pak Ustadz, dengan dengan pisau-pisau dengan golok gitu. Jadi kami ini merasa bingung Pak Ustadz. Mohon fatwanya Pak Ustadz. Ibu, ya sebentar. Ibu, sebentar Ibu di Sukabumi sebentar. Silakan Ustadz. Ibu ya, suami masih hidup? Iya masih, tapi kan suami anak cuma tukang bangunan Pak Ustadz, tidak bisa begitu kalau memotong kambing, tidak bisa gitu. Baik, bisa dipahami Ustadz ya. Ya, baik, terima kasih Ibu di Sukabumi, barakallahu fikum, ditunggu jawabannya. Silakan Ustadz. Ya, terima kasih kepada Ibu di Sukabumi, barakallahu fik, atas pertanyaannya. Tidak diragukan bahwa akikah merupakan salah satu dari hal yang disunnahkan ya, dalam rangka ya kelahiran anak sebagai bentuk dari usaha kita membebaskan anak tersebut dari belenggu atau godaan dari syaitan yang akan selalu menggodanya. Kemudian bagaimana dengan ya penyembelihan? Tentu bila ya yang menyembelih tersebut orang-orang yang berbuat kesyirikan, dan kesyirikan tersebut adalah kesyirikan yang mengeluarkan dari Islam, syirik besar, ya, menyembah selain Allah, memohon kepada selain Allah, ya, dan meyakini bahwa ada kekuatan-kekuatan gaib selain Allah yang bisa, ya, mengganggu atau merusak dan seterusnya. Ini jelas salah keyakinan-keyakinan yang syirik. Maka tidak sah, ya, mereka yang menyembelih seperti itu. Adapun jika hanya perbuatan-perbuatan yang mungkin termasuk dosa kecil, ya, tapi tentunya itu belum sampai kepada mengeluarkan dari Islam. Maka jika ya tidak ada orang yang lebih utama atau yang bisa menyembelih dalam kondisi yang disebutkan tadi di daerah yang Ibu tempati, maka tentu yang lebih mendekati kepada yang lebih baik. Selama dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan syirik, ritual-ritual syirik yang akan bisa membatalkan keislaman. Nah, jadi berusahalah untuk melakukan atau untuk mencari yang lebih ya sedikit tingkat ya, mungkin penyimpangannya
dengan catatan tidak sampai kepada perbuatan-perbuatan, ritual-ritual yang dilakukan yang menjerumus ke dalam perbuatan syirik. Nah, demikian Allahu a'lam. Ustaz, barakallahu fikum, syukran jazakallah khair atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya Ibu di Sukabumi, semoga bisa dipahami. Berikutnya kita coba beralih, Ustaz, di pertanyaan telah masuk. Ini dari saudara Abdurrahman di Palu, Ustaz, Sulawesi Tengah. Ustaz, apa yang harus dilakukan ketika kita dituduh pemecah belah umat? Ya, terima kasih kepada Abdurrahman di kota Palu ya. Taib, tuduhan dari manusia itu suatu yang tidak bisa dielakkan. Orang yang berbuat baik dituduh, apalagi orang yang berbuat kejelekan. Ya, makanya kita dalam berbuat kebaikan jangan menghiraukan ya penilaian orang lain, atau mungkin mengharapkan agar manusia ya merestui perbuatan kita. Makanya ridwan nas ghayatun la tudrak. Ya. Keridhaan manusia itu sesuatu yang sulit untuk dicapai. Tidak mungkin. Akan tetapi hendaklah kita beramal melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi diri kita sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Nabi SAW ya, yang diutus oleh Allah, mendapatkan wahyu, dibimbing oleh Allah, diturunkan Al-Quran kepadanya, mengajak orang-orang musyrikin untuk mentauhidkan Allah, dituduh sebagai ya pemecah belah, membodoh-bodohkan ya ilah-ilah mereka, yang mereka ya. Nah, Rasulullah SAW datang untuk memecah belah. Apa yang dipecah belah? Yaitu memecah, membedakan tauhid dari kesyirikan, membedakan, memisahkan ya antara iman dari kekufuran, membedakan, memisahkan antara dari sunnah dengan bid'ah, hal ketaatan dari hal yang diharamkan. Naam, Al-Quran sebagai furqan. Ya. Maka tuduhan seperti itu telah disampaikan pada Rasulullah SAW. Ya. Tapi apakah Rasulullah SAW merubah prinsip dia? Akidahnya tidak. Karena apa yang disampaikan beliau adalah hak. Begitu juga bila seorang mengajak kepada tauhid, mengajak kepada sunnah dengan cara yang bijak, lemah lembut, berbuat baik, ya, kemudian dituduh ini memecah belah umat, ya, mengkritik tradisi-tradisi nenek moyang para leluhur kita, ya, memang seperti itu bukan agama. Dijelaskan pada umat dengan cara yang baik, beragama yang benar, mengikuti Rasulullah. Nah, kalau itu yang dilakukan, seorang istiqamah di atas syariat Allah, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW, kemudian dituduh dengan bermacam tuduhan yang negatif, ya, memecah belah lah, kemudian tidak ya, yang tidak toleran lah, macam-macam ya, kemudian radikal lah, atau mungkin sikap yang eksklusif, macam-macam dituduh, ya, tidak terbuat, bisa bergaul, nah, tidak toleransi, macam-macam dituduh. Nah, kalau seandainya seorang berpegang teguh dengan kebaikan, mengajak kepada kebaikan, kemudian dituduh dengan hal-hal yang negatif seperti itu, maka tidak perlu dihiraukan. Berjalanlah di atas jalan Allah dengan cara yang bijak, sampaikan dakwah dengan yang bijak, kemudian tidak perlu menghiraukan ya penilaian manusia. Atau penilaian manusia kalaupun dinilai di dunia ini sebagai mungkin dapat angka ya A+ misalnya. Tapi apa artinya kalau di sisi Allah dia bukan orang yang baik. Kalaupun dilecehkan, dihina, dituduh macam-macam, tapi terjadi orang yang baik, tidak seperti yang dituduhkan, maka itu tidak akan merugikan dia sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka peganglah prinsip dengan cara yang baik, dengan bijak, lemah lembut, mengajak kepada tauhid dengan baik, kepada sunnah Nabi. Tuduhan manusia tidak perlu dihiraukan, karena kita beramal bukan untuk dipuji. Beramal bukan untuk dipuji. Untuk apa kita mendapatkan pujian manusia? Memangnya bisa masukkan ke surga? Bisa menyelamatkan dari neraka? Enggak bisa. Ya. Bisa nanti membantu menjawab 3 pertanyaan mungkar wa nakir? Enggak bisa. Yang bisa adalah ketaatan kita, konsisten kita, komitmen kita, berpegang teguh kepada ajaran Allah dan Rasulnya, menjawab Allah Rabbuna, Nabi Muhammad, Rasul
ya utusan Allah, kemudian Islam sebagai agama, itu akan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, demikian wallahu a'lam. Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasan serta nasihatnya. Semoga bisa dipahami oleh yang bertanya dan kita semua. Baik, kita coba sapa penelpon dari Kalimantan Utara, Ibu Tuti. Silakan. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Saya mau tanya, boleh nggak dilakukan sholat witir sebelum tidur Ustaz? Witir sebelum Tidur. ya. Cukup Ibu. Sama adakah sunahnya setiap mau tidur baca baca surah Al-Mulk sama As-Sajdah? Baik, cukup Ibu. Ya. Iya, terima Baik. kasih Ustaz. Barakallahu fiik. Ya. Terima kasih Ibu di Kalimantan Utara, Ibu Tuti. Ditunggu jawabannya. Silakan Ustaz. Terima kasih barakallahu fiik kepada Ibu Tuti di Kalimantan Utara. Barakallahu fiik. Atas pertanyaannya, bolehkah ya witir sebelum tidur? Ya, diperbolehkan ya. Jika seandainya ya seorang mungkin ragu atau tidak yakin dia akan bisa bangun ya di penghujung malam sebelum masuk waktu subuh, maka hendaklah dia witir di awal waktu, artinya sebelum tidur, begitu. Dan ya para sahabat juga melakukan seperti itu. Ada sebagian mereka yang ya witir sebelum tidur. Tapi bagi yang insya Allah bisa bangun di sepertiga malam terakhir, maka itu yang lebih utama. Dia sholat witir ya yang paling sedikit ya 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat. Jadi sungguhnya sholat malam di penghujung sholat malam sebelum terbit fajar itu semuanya dinamakan witir karena jumlahnya ganjil. Ya, jadi tahajud yang jumlahnya dengan 11 rakaat itu semuanya dinamakan witir. Karena semua jumlahnya ganjil. Ya, ganjil. Ada 3 rakaat, paling sedikit 1 rakaat, 3 rakaat 1 salam atau 3 rakaat dengan 2 salam, bisa 5 rakaat ya dengan 1 salam. Jadi berbagai ya kaifiyah yang dinukilkan dari sunnah Nabi SAW. Jadi intinya diperbolehkan. Nah, kemudian masalah sebelum tidur baca surat ya Sajdah atau surat Mulk. Ya emang ada sebagian riwayat, tapi riwayat ini dikritisi oleh para ulama, ada yang mendhaifkan ya, ada sebagian yang menghasankan. Tapi kalau kita baca ya sesekali tidak ada masalah, karena ada sebagian ulama yang seperti surah Al-Mulk, ada sebagian yang juga yang menghasankan, menghukumi hadis tersebut ya secara hukumnya yaitu hasan. Ya, di bawah hukum sahih, tapi itu termasuk juga dari jenis hadis sahih. Nah, tapi sesekali tidak ada masalah. Tapi yang jelas hadis-hadis yang telah sahih dalam zikir sebelum tidur seperti membaca ayat kursi, kemudian 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, kemudian membaca zikir-zikir yang lain ya, bismika Allahumma amutu ahya, kemudian seperti juga membaca tasbih 33 kali, kemudian subhanallah 33 kali, kemudian alhamdulillah 33 kali, kemudian Allahu Akbar 34 kali, kemudian juga doa yang lain. Maka seperti juga alhamdulilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana wa kam mimman la kafiya lahu wa la mu'wi. Nah, maka itulah yang hendaknya harus dibaca. Nah, demikian Allahu a'lam. Biasa barakallahu fikum Ustaz. Syukran jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami. Berikutnya kita coba sapa penelpon dari Riau, Ibu Rosni. Silakan. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begini Ustaz. Yang saya dengar yang 12 rakaat relatif 12 rakaat itu tidak termasuk qabliyah asar dan qabliyah isya. Dan adakah disunahkan Nabi sunat qabliyah isya Ustaz? Mohon penjelasannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Rosni di Riau. Jadi bertanya tentang 12 rakaat yang rawatib. Ya,
yang dalam hadis sebutkan barang siapa yang salat 12 rakaat selain salat fardu, maka Allah akan membangunkan baginya rumah di dalam surga. Nah, bana lahu baitan fil jannah. Man shalla thintai asyrata raka'ah ghairul farilah, bana Allahu lahu baitan fil jannah. Dan ini yang dinamakan oleh para ulama rawatib. Ya, ada qabliyah dan ba'diyah, 12 rakaat. Salat 12 rakaat selain dari salat 5 waktu yang dikerjakan, ya salat yang wajib. Ada yang qabliyah sebelum salat, ada yang sesudahnya. Yang 12 rakaat tersebut yaitu sebelum subuh 2 rakaat, kemudian sebelum zuhur 4 rakaat, kemudian setelah zuhur 2 rakaat, dan itu udah berapa itu? 8. Udah 8 ya. Nah, kemudian setelah itu ba'da maghrib, ya ba'da maghrib itu 2 rakaat, kemudian setelah itu 2 rakaat setelah isya. Nah, berarti itu 12. Nah, dalam sebagai riwayat ada ya ba'da al-zuhur yaitu 4 rakaat. Nah, intinya itu yang 12 rakaat itu yang rawatib. Itu yang rawatib. Nah, adapun sebelum maghrib atau sebelum isya tidak dinamakan rawatib yang yang pahalanya seperti yang dijanjikan tadi. Tapi boleh bagi seorang sholat, ya. Boleh bagi seorang sholat, ya. Karena dalam hadis disebutkan secara umum, ya. Kata Nabi SAW, nah, ma bainal adhanaini sholah. Bainal adhanaini sholah. Di antara 2 azan ada sholat. Dan maksud di antara 2 azan itu, azan yang menunjukkan masuknya waktu, kemudian azan berarti untuk iqamah, ya, untuk mendirikan sholat. Itu dinamakan azan juga. Nah, di antara kedua azan tersebut, itu ada sholat. Sehingga sebagian riwayat disebutkan bahwa para sahabat waktu sholat maghrib, ya, karena antara azan masuk waktu dengan iqamah itu ada jeda. Maka mereka di situ dilihat masjid itu penuh dan mereka berdiri untuk sholat. Seolah-olah kalau orang yang masuk melihat mereka telah sholat maghrib gitu. Nah, itu sebagian riwayat menyebutkan seperti itu. Jadi tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah, diperbolehkan. Nah, apalagi seorang bila masuk masjid kemudian sebelum dia duduk maka dia sholat 2 rakaat sebagai tahiyatul masjid. Nah, demikian wallahu a'lam. Ustaz, barakallahu fikum, Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami. Para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami mengajak Anda semua untuk bertanya langsung di 033154460087, 033154460087. Besok kita beralih bacakan soal telah masuk dari saudara Noviana Rizka di Pasaman Barat, Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, apakah ada doa atau zikir tertentu setelah selesai tarawih ataupun witir, Ustaz? Nah, tayyib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada saudari Noviana Rizka, nah, di Sumatera Barat. Apakah ada ya doa atau zikir tertentu setelah sholat tarawih atau witir? Secara khusus tidak ada ya setelah sholat tarawih doa khusus. Adapun setelah witir, nah ada. Ya, diriwayatkan Nabi SAW bahwa beliau begitu selesai witir membaca subuhun qudusun rabbul malaikat war ruh 3 kali. Nah, subuhun qudus rabbul malaikat war ruh. Itu yang dinukilkan dari Rasulullah SAW. Adapun yang mungkin sebagian ya dibaca oleh kaum muslimin di waktu salat tarawih, di antara 2 rakaat tersebut ada bacaan khusus subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, kemudian ada ya salawat pada Nabi, itu semua tidak ada tuntunannya. Ya, tidak ada tuntunannya. Ya, yang ada adalah selesai salat witir membaca subuhun quddus rabbul malaikat war ruh. Nah, wallahu a'lam. Ustaz, barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami saudari yang di Pasaman Barat.
Baik, berikutnya kita beralih pertanyaan berikutnya dari saudara Herianto Slamet Ustaz dari Jakarta. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Apa hukumnya ketika sedang berkumpul dengan teman secara tidak sadar bercanda atau mengolok-olok agama, seperti misalkan teman ke masjid untuk sholat, kemudian diolok-olok dengan mengatakan radikal, kemudian bentar lagi pakai sorban, jenggot dan yang lain-lainnya Ustaz. Apakah termasuk membatal keislaman? nah, ya, terima kasih kepada saudara Herianto Slamet ya, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Para pemirsa dan kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kita beragama ini ada aturan. Ya. Ada rambu-rambu yang harus ditaati. Batasan-batasan yang tidak boleh dilangkahi. Ya. Ada garis merah. Ya. Dan itu berbahaya. Jadi beragama bukan ya hanya sesuai dengan kehendak kita, selera kita. Apa yang kita ingin lakukan terserah tanpa diperhatikan ya panduan agama, rambu-rambu agama, tidak seperti itu. Agama ini bukan warisan nenek moyang kita untuk diperjualbelikan, untuk diobral sana sini, untuk diorol, tidak. Agama ini adalah agama Allah yang diperintahkan Allah untuk kita ikuti, kita hamba Allah. Maka tidak ada dalam ya ajaran agama Islam ini kamus yang nama berolok-olok dengan agama, sekecil apapun. Ya, baik itu perkara akidah, atau perkara ibadah atau akhlak. Selama hal itu merupakan agama, ya, kewajiban agama yang wajib ditaati, dilaksanakan. Ya. Dan segala simbol-simbol dan syiar-syiar agama itu wajib diagungkan. Itu merupakan bentuk kesucian hati dan jiwa seseorang, bentuk ya kesempurnaan iman. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Bukti ketakwaan hati yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah, mencintai. Berbeda halnya jika kita tidak mampu melakukan, ya cukuplah itu suatu kesalahan. Ya. Tapi jangan sampai kita melihat orang yang berbuat baik, tatkala kita tidak mampu melakukan, kita berolok-olok. Ya, tidak boleh. Maka merupakan di antara pembatal keislaman al-istihza' bid-din. Ini harus dipahami para pemirsa kaum muslimin. Ini harus disampaikan kepada masyarakat kaum muslim, apalagi di zaman sekarang ini. Ya. Enggak ada peluang sedikit pun untuk berolok-olok. Anda, siapa saya enggak mampu mengamalkan, ya cukup itu suatu kesalahan bagi diri Anda, tapi jangan mengolok-olok yang lain. Pakai cadar, ya, kemudian pergi sholat berjamaah, ya, kemudian berjenggot, memakai pakaian di atas mata kaki, ya, berpakaian yang Islami, itu syiar, ya, seorang muslim memiliki izzah, kemuliaan jiwa, ya, keagungan. Dia harus berbeda dengan mayoritas manusia. Dia punya eksistensi diri. Ya. Maka berolok-olok dengan agama itulah bentuk salah satu dari pembatal keislaman. Oh, kami hanya bercanda. Gak boleh. Dahulu ya ada seseorang yang ikut bersama Rasul dan para sahabat perang Tabuk. Kemudian dalam majelis, ya, di salah-salah majelis dia berkata, ya, bahwa ma ra'aina, na'am, arghaba butunan, na'am, wa akdzaba alsunan, wa ajbana inda liqa min haula. Saya tidak melihat ada seorang atau mereka yang paling pengecut menghadapi musuh, yang paling ya banyak makannya, atau mereka yang paling pendusta daripada mereka ini. Siapa maksudnya? Rasul dan para sahabatnya. Maka pergi setelah seorang mendengar hal itu mengatakan, bal kata anta munafiq. Kemudian seorang pergi melaporkan hal itu pada Nabi SAW. Kemudian orang tersebut datang, mohon maaf, minta maaf pada Rasul, dan ternyata wahyu telah diturunkan oleh Allah sebelum dia datang. Ya.
kemudian dia mohon maaf kepada Rasul sembari memegang ya tali unta Rasul SAW. Rasul tidak menghiraukan, tidak melihat padanya, tidak melihat kepadanya. Kakinya tersandung batu dan seterusnya ya kering. Rasul tidak peduli, sembari mengatakan abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apa kalian dengan Allah dan Rasulnya dan ayatnya kalian berolok-olok? Jangan kalian minta maaf dan telah kufur setelah beriman. Ayat ini sangat tegas dan jelas bahwa berolok-olok urusan agama itu kufur sekecil apapun. Ya, jenggot Rasul, ini sunnah Rasul. Ya, memakai cadar bagi wanita terdapat perbedaan di para itulah syiar Islam. Memakai pakaian celana di atas mata kaki itu perintah Rasul. Ya. Mendatangi masjid tatkala terdengar azan itu syiar, pertanda kaum mukminin. Adapun yang tidak mendatangi, tidak menghadiri, pertanda kemunafikan. Salat berjamaah. Jadi enggak ada sedikit pun satu kalimat, wala nisful kalimah, separuh kalimat, enggak ada istilah dalam agama ini ada namanya bercanda berolok-olok, tidak ada. Ya. Tidak ada. Ini bukan hal yang sepele. Ini prinsip dalam beragama. Maka ikhwatal iman waspada. Jangan sampai iman kita terkikis dengan sikap dan perilaku kita. Karena jangan merasa aman. Begitu telah beriman, oh tidak akan batal keislaman. Jangan merasa aman. Ada hal-hal pembatal keislaman. Membatalkan tauhid. Di antaranya berolok-olok dengan agama. Maka segera bertaubat. Seorang yang mengucapkan demikian, itu termasuk berolok-olok. Ya. Bertaubatlah kepada Allah. Kembali kepada agama Allah. Jika tidak, maka dia telah terjun kepada kekufuran. Waliyazubillah. Semoga ini menjadi peringatan bagi kita semua. Bahwa selagi kita sampaikan tidak ada dalam agama ini yang namanya istilah berolok-olok. Ya. Semoga ini menjadi pelajaran dan peringatan bagi kita semua. Agar kita tidak terjun ke dalam perbuatan yang bisa membatalkan keislaman kita. Nah, demikian Allahu a'lam. Ustaz barakallahu fikum, Ustaz jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami. Afwan Ustaz, di sini ada tambahan. Nah, jika ia membatalkan, apakah dengan melaksanakan sholat akan menjadi muslim kembali atau wajib syahadat ulang? ya kembali mengucapkan syahadatain. Syahadat. Dia telah murtad. Ya. Dengan berolok-olok tadi, keluar dari din. Kena ayat disebut laqad kafartum ba'da imanikum. Sebagian ulama mengatakan, oh itu orang-orang munafik. Ya. Tidak. Bukan dia telah kufur setelah keislamannya. Ayatnya jelas, laqad kafartum ba'da imanikum. La ta'tadiru, qad kafartum ba'da imanikum. Menjelaskan yang mengatakan bukan munafik, dia telah kufur disebabkan pernyataan itu. Maka dalam hal ini ya berolok-olok adalah perbuatan yang kufur. Nah, ini prinsip beliau jelaskan para ulama dalam pembatal-pembatal keislaman dalam kitab-kitab masalah hukum tentang murtad itu dijelaskan oleh para ulama, di antaranya berolok-olok dengan agama. Ya, berolok dengan syiar agama. Nah, itu semua adalah hal yang mengeluarkan dari Islam. Nah, Ustaz barakallahu fikum, Ustaz jazakumullah khairan atas jawaban, penjelasannya serta tadzkir dari beliau ya, peringatan kepada kita semua. Semoga jadikan kita istiqomah di atas Islam. Baik, berikutnya sudah terhubung saat penelpon dari Sumatera Barat, Ibu Yanti. Silakan. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Mau bertanya Ustaz, jika ada rasa takut pada gaib, apakah itu termasuk syirik Ustaz? Terus pertanyaan kedua tentang zikir ini, yang redaksinya seperti ini Ustaz. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Apakah ini termasuk zikir sebagai penutup doa ya Ustaz? Baik, cukup Ibu. Jazakallahu khair. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. nah, ya. Terima kasih kepada Ibu Yanti di Sumatera Barat. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Apakah rasa takut pada makhluk gaib itu termasuk kepada perbuatan syirik? Nah, tidak diragukan bahwa rasa takut itu adalah ibadah. Ya, tentu takut yang di sini
takut yang bermakna al-ubudiyah. Jadi takut yang beserta dengan keyakinan bahwa sesuatu itu akan memudaratkan kita atau akan memudaratkan. Ya. Itulah takut, sehingga dia ada di hatinya sifat kekhawatiran tadi. Meyakini bahwa makhluk gaib itu akan memudaratkan dengan sendirinya. Nah, ini jelas perbuatan syirik. Itu nama syirkun fil khauf. Jadi ada takut yang merupakan itu kebiasaan manusia. Takutnya tabiat manusia. Takut kepada binatang buas, takut kepada api, kan gitu. Ya, itu hal yang biasa. Nah, adapun takut yang terjerumus perbuatan syirik, takut yang namanya khaufus sir. Takut yang tersembunyi, yang mengandung makna apa? Keyakinan bahwa sesuatu yang kita takuti itu akan membahayakan atau mengganggu atau merusak dengan sendirinya. Sehingga kita tunduk, merasa di hati itu tunduk kepadanya. Ya, ini yang tidak diperlukan. Ini adalah perbuatan syirik. Tapi mungkin rasa takutnya dirasakan tadi itu kalau tidak sampai kepada keyakinan bahwa yang gaib itu akan memudaratkan, maka tidak sampai kepada syirkul akbar. Tapi itu akan bisa menjerumuskan. Dan biasanya yang demikian itu disertai dengan kita mungkin banyak mendengar hal-hal yang cerita aja dan dongeng-dongeng, bahkan mungkin sinetron-sinetron macam-macam begitu tentang makhluk gaib, kemudian kita merasa yang seperti itu. Tapi intinya bila seorang keluar rumah kemana saja atau sebelum tidur baca ayat kursi, keluar rumah baca zikir, bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Di pagi hari, di sore mengucapkan bismillah la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samai was samiul alim. A'udzu bi kalimatillahi tammat min syarri ma khalaq, maka tidak akan ada yang membahayakan dia. Nah, demikian Allahu a'lam. Masyaallah, barakallahu. Kemudian yang kedua tadi zikir subhana rabbika. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillah. Itu bagian dari ayat Al-Qur'an Maka jika itu pun dibaca di penghujung salat tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Naam. Wallahu a'lam. Masyaallah. Di penghujung berdoa maksudnya. Naam. Maka tidak ada masalah. Naam. Barakallahu fikum Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami. Kita coba sapa penelpon dari Jawa Timur, Bapak Tolha di Trenggalek. Silakan. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Silakan. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak Tolha, pertanyaannya langsung. Yang saya tanyakan itu masalah memperingati orang yang meninggal. Seingat saya itu Nabi Muhammad itu tidak pernah memperingati anak putra-putranya yang meninggal, yang lahir itu tidak ada peringatan. Sekarang ini kok diperingati. Diadakan keramian gitu, orang yang meninggal. Kemudian anak yang baru lahir juga diperingati. Kemudian orang yang setelah kawin, misalnya orang hamil itu diperingati gitu. Betul seperti itu sejak Nabi itu. Baik, cukup Bapak Tolha. Cukup, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kathiran, terima kasih banyak kepada Bapak Tolha. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, memperingati orang yang telah meninggal. Kemudian ada juga anak yang baru lahir. Kemudian orang yang hamil. Jadi ada ritual-ritual khusus peringatan hal itu. Kalau ditanya tentang tuntunan Rasul, tentang petunjuk Rasul, semuanya tidak ada landasannya. Bisa dicari semua. Kitab hadis tidak akan ketemu itu. Tidak akan ketemu. Memang tidak ada. Dibuka Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, tidak akan ketemu. Memang tidak ada gitu. Tidak ada dalam tradisi atau ibadah sunnah Rasul. Orang yang meninggal, baik yang lahir diperingati atau yang meninggal diperingati. Sudah meninggal, untuk apa diperingati?
Apa yang diharapkan dari peringatan itu? Ya. Kalau untuk mendoakannya cukup, tidak perlu memperingati. Apalagi tradisi seperti itu mungkin orang-orang yang dianggap sebagai berjasa, dia akan muncul sifat pengkultusan dan berbagai keyakinan-keyakinan yang bertambah lagi penyimpangan dari tuntunan Nabi SAW. Jadi semua itu tidak ada ya. Dan itu termasuk hal-hal yang menjadi sunnah Nabi SAW. Termasuk juga ya kelahiran. Nah, kita bersyukur tentang mendapat rezeki, kelahiran anak. Ya, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akan tapi yang disyariatkan adalah yaitu akikah. Ya, seperti itu. Itu disyariatkan. Adapun peringatan setiap lahir kemudian nanti tahun berikutnya lagi, tahun yang sama diperingati lagi, terus ya peringatan dari kelahiran tidak ada. Begitu juga ya orang yang hamil, ya tidak ada. Itu semua hanya ritual-ritual atau mungkin tradisi mungkin di negeri kita yang tidak ada tuntunannya. Hanya turun-temurun dari para leluhur kita. Jadi kalau ditanya apakah ada tuntunannya, Nabi tidak ada. Agama ini sangat simpel sekali ya. Jadi agama ini sangat simpel sekali. Kalau kita lihat bagaimana tuntunan Rasul sangat simpel sekali. Ya orang yang telah meninggal, disolatkan, dimandikan, disolatkan, dikuburkan, kemudian didoakan. Ya, itu. Didoakan. Kemudian kita yang hidup memberikan takziah kepada ahli al-mayyit. Apa maksud takziah? Ya, menyampaikan, menghibur mereka untuk bersabar, mengharap pahala di sisi Allah, semoga Allah memberikan pengganti yang lebih baik. Ya, ini semua takdir, kita semua akan kembali kepada Allah. Itu maksudnya. Bukan pergi berkumpul makan di sana 3 hari, 7 hari, 20 hari, 40 hari, 100 ribu. Bukan itu maksud. Itu menyulitkan orang yang telah ditimpa musibah dengan kepergian orang yang dicintainya. Ya, Rasul begitu salah seorang sahabat meninggal, maka disuruh sahabat yang lain untuk memberikan, memasak makanan, mendatangkan isna'u li ali Ja'far, fa innahum qad atahum ma yushkiluhum. Ya, buat makanan untuk keluarga Ja'far. Sudah datang sesuatu yang menyibukkan mereka. Seperti itu. Begitu juga orang hamil, tidak ada sama sekali. Betul, kehamilan itu rezeki, nikmat dari Allah. Ya, mendapatkan keturunan. Maka dan bentuk kesyukuran, perbanyak syukur kepada Allah, dijaga janin yang dalam rahim tersebut. Jadi bukan dengan ada ritual-ritual yang seperti itu. Nah, demikian Allahu a'lam. Ustaz barakallahu fikum, jazakallahu khairan atas jawaban, penjelasan dan nasihatnya. Semoga bisa dipahami oleh yang bertanya dan kita semua. Para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, masih ada waktu tersisa. Kami mengajak Anda semua dan berikan kesempatan untuk bertanya langsung di 033154460087. Baik, sudah ada penelpon yang terhubung, Ustaz. Hamba Allah di Bengkulu, kita langsung sapa dan angkat. Silakan. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Silakan. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Ini hamba izin bertanya Pak Ustaz. Silakan. Barakallahu fiik. Naam. Apa namanya? Ya, silakan Bapak. Apakah di dalam salat sir atau salat jahar bacaan Al-Fatihah itu harus satu ayat? Baik. Bisa dipahami Ustaz? Nah, cukup Bapak. Iya, Bapak fokus di telepon saja Bapak, untuk volume televisi dikecilkan. Ya. Cukup pertanyaannya? Cukup itu. Baik. Barakallahu fiik. Terima kasih. Sama-sama Bapak. Nah, silakan Ustaz. Ya, terima kasih kepada Bapak hamba Allah di Bengkulu. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Jadi membaca surat Al-Fatihah di dalam salat, baik itu sir atau jahar, apakah dibaca juga satu ayat? Nah, ini yang lebih utama. Kenapa demikian? Karena disebutkan dalam hadis bahwa setiap kita membaca satu ayat tadi, Allah menjawab. Ya, ada dialog dan antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah menjawab.
begitu ya kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah mengatakan hamidani abdi. Dalam hadis disebutkan qasamtu, Allah mengatakan qasamtu as-salata baini wa baina abdi nisfaini. Aku membagi salat. Maksudnya surah Al-Fatihah. Ya. Baina abdi nisfaini, dua bagian. Fa idza qala abdi alhamdulillahi rabbil alamin, Allah mengatakan hamidani abdi. Ya, hambaku telah memujiku. Idza qala ar-rahmanir rahim athna alayya abdi, athna juga pujian, ya. Hambaku telah juga memuji dan memujaku. Apabila mengatakan Maliki Yaumiddin, Allah mengatakan majjadani abdi, hambaku telah mengagungkanku. Karena Maliki Yaumiddin adalah raja yang memiliki hari pembalasan. Ini adalah pengagungan kepada Allah. Ya. Kemudian idza qala iyyaka Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadza li abdi, hadza baini wa baina abdi. Ini antaraku dan hambaku. Dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu ada bagian bagiku, bagi hamba, bagian hamba, yaitu ibadah yang dipersembahkan kepada Allah dan juga perbuatan Allah yang memberikan pertolongan kepada hamba. Kemudian wali abdi masal ihdinas siratal mustaqim, kita memohon petunjuk kepada Allah. Maka bagi hambaku apa yang mereka panjatkan, mereka mohonkan. Jadi ada dialog seperti itu. Maka dalam hal ini hendaklah kita membaca Al-Fatihah, ya, lebih utama tentunya membaca satu ayat satu. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, sampai akhir ayat, disertai dengan mentadabur, menghayati bacaannya. Ya, jangan seperti orang ingin ingin tidak tahu apa tujuannya, tergesa-gesa, tidak ada tumaninahnya, baik itu di sholat fardu atau sholat sunnah. Seperti juga sebagian sholat tarawih seperti ya super express gitu ya. Baca Al-Fatihah mungkin ya Fatihah dengan qul huwallahu ahadnya satu nafas. Ya, ini sholat apa ini yang seperti ini? Nah, tidak ada arti dan makna dari apa yang bisa diambil dari sholat yang seperti itu. Nah, demikian Allah. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Semoga bisa dipahami oleh Bapak yang di Bengkulu dan semua para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada. Ustaz, kita bacakan pertanyaan terakhir mungkin Ustaz, terakhir satu pertanyaan dari Muslimah di sini Sumatera Barat, Kota Padang Ustaz. Ustaz bertanya, bagaimana cara taubat karena selama ini ketika ditimpa musibah tidak bersabar Ustaz? Ya. Terima kasih atas pertanyaan dari seorang muslimah di Sumatera Barat. Bertaubat tentu dari semua kesalahan, perbuatan dosa, dan juga tidak bersabar dalam menghadapi musibah itu termasuk kesalahan. Ya, bertaubat kita melatih diri. Ya, bersabar itu melatih diri untuk bersabar, agar secara perlahan-lahan kita bisa ya mendapatkan sifat kesabaran itu. Wa man yatasabbar yusabbirullah. Barang siapa yang berusaha untuk senantiasa sabar, maka akan Allah ya jadikan dia itu orang yang bersabar. Adapun ya cara bertaubat, ya bertaubat itu sebagaimana dijelaskan para ulama dari dosa apapun besar dan kecilnya. Pertama ya meninggalkan dosa tersebut. Kemudian menyesali perbuatan dosa itu. Menyesali perbuatan dosa. Kemudian berazam untuk tidak kembali melakukannya. Kemudian taubat itu betul ikhlas, bukan terpaksa. Betul ikhlas, karena taubat itu ibadah. Harus ikhlas karena Allah. Kemudian selanjutnya bertobat di waktu ya yang masih ada peluang untuk bertobat. Yaitu belum sampai roh kepada kerongkongan kita, belum waktu sakaratul maut. Kemudian belum juga ya terbit matahari di belahan barat. Jadi itu intinya, menyesali. Kemudian konsekuensi dari hal itu semua ya kita memperbanyak berbuat amal kebajikan. Semoga dengan amal kebajikan itu berbagai kesalahan itu ya dimaafkan oleh Allah. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapus ya dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan seorang hamba. Nah, demikian wallahu a'lam. Ustaz, barakallahu fikum Ustaz, wa jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami dan merupakan pertanyaan penutup pada perjumpaan kali ini Ustaz. Masya Allah, bertanya satu jam kurang lebih kita istifadah. Semoga pada sampaikan bermanfaat dan dapat kita amalkan Ustaz. Allahumma amin. Jazakumullah khairan. Sampai ketemu kembali insyaallah Ustaz di pertemuan berikutnya.
Bi'inillah. Barakallahu fikum Ustaz. Demikian para pemirsa, para pendengar yang dapat kami sajikan pada kesempatan ini. Terus saksikan live interaktif Fatwa TV setiap hari Senin hingga Jumat setiap pekannya. Dan untuk mendapatkan informasi kegiatan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, Anda dapat akses di website kami www.dewanfatwa.com, dan bisa kunjungi juga Fatwa TV www.fatwatv.id. Tentunya kami masih mengajak Anda semua untuk bersama-sama berjuang dalam syiar dakwah Islam di Fatwa TV melalui rekening aktif kami yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda. Barakallahu fikum, syukron wa jazakumullah khairan atas partisipasi Anda semua. Sampai berjumpa kembali insyaallah taala. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau laza. Sudah bersuci atau belum? Terima kasih Kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami, apakah wudunya batal?